Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 16 April 2021. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam keadaan yang baik. Jemaat yang terkasih, hampir semua orang berharap untuk mendapatkan vaksin COVID-19 supaya mendapatkan kekebalan terhadap virus ini, dan hampir semua grup WhatsApp menginformasikan mengenai lokasi dan apa persyaratan untuk divaksin. Sementara masih banyak orang yang tergolong bukan lansia masih menunggu dan berharap mendapatkan giliran untuk divaksin. Semua orang juga berharap agar vaksinasi ini bisa meredakan pandemi dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Kita patut bersyukur bahwa kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kondisi pandemi belum berlalu, namun kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kebaikan dari segala keadaan yang kita alami. Seperti yang pemazmur katakan, bahwa sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertanya. Betapa mengenaskan bahkan mengerikan kalau kita hidup tanpa pengharapan. Kita melakukan aktivitas apapun pasti mempunyai pengharapan agar bisa menjadi lebih baik dari saat ini, baik karir, kesehatan, hubungan antar anggota keluarga, bisnis, dan sebagainya. Seperti yang Paulus juga katakan, pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Maksudnya adalah kita harus bekerja dalam pengharapan yang memampukan kita untuk mencapai tujuan dalam bekerja. Bukan sekedar melangsungkan hidup kita hari demi hari. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristuslah yang harus menjadi dasar pengharapan kita. Untuk itu kita harus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu memenuhi setiap janji yang telah Dia berikan. Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita, semua yang percaya kepadanya. Demikian juga kita harus memiliki pengharapan iman di dalam Kristus. Kembali Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, bagi kita yang belum mendapatkan vaksin, bersabarlah, semua akan mendapatkan pada waktunya. Dan berharaplah agar kita tetap dipelihara oleh Tuhan.
Bagi yang sudah mendapatkan vaksin, berhikmatlah agar kita dapat bijak menjalani hari-hari ini dan tidak menjadi takabur dengan melepaskan protokol kesehatan. Yang terpenting ialah tetap berharap pada Tuhan yang memelihara kita. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, tetap meminta Tuhan untuk terus melingkupi kita dengan kasih-Nya. Selamat berefleksi dan terus berpengharapan kepadanya, Sang Pemilik kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kembali kami bersujud di hadirat-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Kami mengucap syukur sebagian dari kami sudah ada yang divaksin, meskipun sebagian lagi juga belum. Ajar kami untuk boleh terus berhikmat, untuk boleh terus berpengharapan kepada Engkau. Jangan biarkan kami lengah, kami takabur. Jangan biarkan kami merasa sombong dan tinggi hati, sehingga kami merasa semua baik-baik saja. Kami boleh lepas masker, kami boleh melakukan pertemuan-pertemuan, bepergian dan lain sebagainya. Ajar kami untuk boleh terus berhikmat ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga orang tua terkasih kami, para lansia yang sudah menerima vaksin. Peliharalah mereka ya Bapa. Biarlah mereka tetap sehat, tetap bersukacita, tetap berkarya di dalam Engkau. Inilah setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa. Amin.